janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur di masa new normal ini. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dia memberikan kepada kita tenaga, kekuatan, kemampuan untuk percaya, untuk bisa melihat bahwa janji Tuhan, anugerah Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kemuliaan, di mana kita diurapi menjadi bait sucinya Tuhan, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga bisa mengalami kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, mari urapi anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Pastor Jonathan Huta Galung. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, kemampuan, hikmat, urapan kuasa untuk mengajar Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit sembuh, yang luka dipulihkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan menyembah Tuhan kita saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap nafas yang Kau beri dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hatimu angkat pujian ini dari awal. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama katakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, kemuliaan-Mu yang besar, kemuliaan-Mu yang ajaib. Kami sembah, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkaulah Bapa yang ajaib. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang ajaib dalam hidup kami. Kami ingin bersorak Tuhan bagi Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, kami sembah, kami sembah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang berkuasa. Ia dalam musyikan besar, Ia dalam nama-Mu yang besar. Haleluya Tuhan, kami sembah, kami sembah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang besar, Engkau Bapa yang ajaib. Kami tinggikan Engkau. Haleluya Tuhan. Mari berkata-kata kepada Bapa-Mu saat ini. Mari panjatkan setiap apa yang menjadi kerinduan hati. Mari panjatkan setiap apa yang menjadi doa-doa-Mu saat ini. Kau harus percaya bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menjawab setiap doa-doa-Mu saat ini. Dia Tuhan yang sanggup memberikan perubahan demi perubahan di dalam kehidupanmu. Dia Tuhan yang sanggup memberi kemenangan dalam hidupmu. Oleh sebab itu mari sembah Dia. Mari berkata-kata kepada Tuhanmu saat ini. Ya dalam masyikin dalam masyik, ya dalam yasi, ya dalam masyikin dalam, kira dalam masyikin dalam yasi. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Ya dalam masyikin dalam, ya dalam, ya dalam masyikin dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam masyikin, ya dalam masyikin dalam. Mari jamah Tuhan setiap hati anak-Mu Tuhan yang ada di rumah saat ini Tuhan.
kasih-Mu mengalir, mengalir dan mengalir. Biar Engkau Tuhan yang menjadi jawaban Tuhan atas setiap doa-doa yang mereka panjatkan kepada-Mu Tuhan. Hina masikina masikimu, hiana namanas. Karena Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami berdoa Tuhan, pemulihan terjadi atas hidup kami Tuhan. Kesembuhan Tuhan boleh ada dalam hidup kami Bapa. Ya Rabba syakara lama syakir. Kiara lala syakir ini ya Rabba syakir. Kiara lala syakir lala Kiara Rabba syakir lala ya lama ya saya lama ya. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Tuhan yang besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Jikalau saat ini dunia sedang tergoncang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang lebih besar dari apapun yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan yang memberi pengharapan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama dikatakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau yang besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Haleluya. Beri tepuk tangan buat saudara yang mengikuti fellowship yang ada di rumah dimanapun berada. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur anugerah-Mu selalu berlimpah atas kami. Hari ini kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi kami, supaya apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu Tuhan, Engkau nyatakan bagi umat-umat-Mu
dimanapun mereka berada, siapapun mereka yang mendengar kabar baik yang hamba-Mu sampaikan dari tempat ini. Biarlah berita kabar baik ini memberikan kepada kami semua, yaitu keteguhan iman, memberikan kami semua, yaitu kebebasan dari pendakwaan, dari intimidasi. Karena kami percaya di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan, di tengah pandemi COVID-19, Yesus selalu menyertai kami. Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu ini. Urapi semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang beribadah bersama-sama, yang menyaksikan tayangan ini. Supaya kami juga mengerti kebenaran. Dan kebenaran ini akan memberikan kami kemerdekaan, kekuatan, kelepasan, kesembuhan dari semua penyakit dan semua masalah diselesaikan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya tubuh dan darah Yesus kami terima dengan iman, dan itu akan menjadi perisai tembok berapi bagi kami. Aku berdoa siapapun kami yang ada di tempat ini, di tempat lain, tidak satupun dari kami yang akan terpapar COVID-19. Karena Tuhan Yesus, Roh-Mu ada di dalam kami. Berkati kami semua Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati dimanapun saudara berada. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Salam semuanya. Apa kabar? Tentu luar biasa. Amin. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa kembali ya di Fellowship Online GCC. Nah, kita akan diberkati firman Tuhan Yesus, yaitu judul yang saya beri adalah menang atas intimidasi. Nah, ini penting buat kita sekarang. Kenapa? Karena saya lihat sendiri banyak orang karena COVID-19 hidupnya terintimidasi. Banyak orang karena kehilangan pekerjaan, dia bisa diintimidasi oleh si jahat. Karena penghasilannya sekarang sudah tidak ada lagi, dengan kata lain tokonya, usahanya tutup, dia bisa diintimidasi. Tapi kita anak-anak Tuhan Yesus, engkau dan aku mulai hari ini dengar kabar baik, engkau tidak bisa diintimidasi oleh apapun. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita buka, saudara, kalau di rumah usahakan juga ada Alkitab atau di gadget atau di handphone, sehingga saudara bisa ngikutin. Di Kisah Rasul 16 ayat 19, kita boleh baca bersama-sama. Walaupun saya tidak lihat saudara, tapi saya yakin saudara juga baca di rumah. Amin. Yuk mari kita baca. Kisah Rasul 16 ayat 19, 3, 2, 1. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka, dan mendera mereka. Ayat 23 sama-sama. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Paulus dari tadinya pembenci, penganiaya orang-orang percaya, kemudian dijumpai Tuhan secara pribadi waktu dia mau ke Damsyik. Dan di situ dia mendengar suara Tuhan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Amin. Dan saat itulah dia melihat cahaya yang sangat terang. Dan suara itu didengar oleh orang-orang bersama dia, tetapi hanya dia yang melihat cahaya. Dan matanya buta, disitulah dia berkata, siapakah kau Tuhan? Jadi dia punya satu momen di mana dia punya encounter with Jesus. Dia ketemu dengan pribadi Yesus. Puji Tuhan, sejak saat itu hidupnya berubah. Saya cerita sedikit tentang background Paulus. Hidupnya berubah. Yang tadinya pembunuh, penganiaya orang-orang percaya, sekarang dia pengajar kebenaran. Dia pemberita tentang Yesus kemana-mana. Bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di kota-kota lain, di Asia. Di Efesus, di Korintus, di Galatia, dan di banyak kota.
Nah, puji Tuhan, waktu dia sedang melayani Tuhan Yesus, dia berkhotbah, mengajar kemana-mana tentang Injil Kerajaan Sorga, dia banyak ditentang. Siapa yang menentangnya? Adalah dulu di mana dia ada di antara orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan mazhabnya mazhab Farisi. Mazhab Farisi itu orang yang kelompok Yahudi yang paling radikal. Mereka lah yang paling radikal menganiaya orang-orang percaya. Tapi dia ditentang. Kemana-mana dia selalu ingin ditangkap. Bahkan kalau saudara lihat, dikatakan berapa kali dia ditangkap. Berkali-kali. Dan waktu ditangkap, tanpa pengadilan, dia dimasukin penjara. Dan sebelum di penjara, dia dipukulin, didera, dicambuk berkali-kali. Sampai dia berkata, lihat ada tanda-tanda Kristus di tubuhku. Ada bekas penganiayaan, ada bekas luka, cambukan dan sebagainya. Dia alami semua. Amin. Padahal Paulus adalah orang percaya. Dia pengajar kasih karunia. Dia orang yang sangat-sangat benar-benar dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang luar biasa, kalau saudara baca kisah Rasul di ayat-ayat lain, banyak yang menceritakan tentang penganiayaan yang dialami. Tapi yang luar biasa buat saya, dikatakan di sini mereka menentang. Ayat 22, banyak orang bangkit menentang mereka. Tapi yang luar biasanya dia tidak pernah mundur. Paulus tidak pernah berkata, Tuhan, aku kan sudah melayanimu. Tapi kenapa aku malah mengalami semua ini penderitaan? Bukan kemuliaan seperti yang kau janjikan. Mana kemuliaannya? Mana sebenarnya berkatnya yang saya terima, harusnya saya terima. Malah yang ada Pak, ditentang di mana-mana, ditolak di mana-mana. Bahkan mengalami penderitaan fisik di dalam kehidupannya. Psikis, dia alami penderitaannya. Kenapa? Dia dikatakan orang gila, dia dikatakan orang yang sesat pengajarannya. Tapi dia tidak pernah mundur. Ini yang menurut saya penting buat kita sekarang. Apa yang menjadi intimidasi dalam kehidupanmu? Apa yang menjadi penintimidasi dalam kehidupanmu sehingga hari-hari ini engkau merasa sepertinya Tuhan tidak tolong. Sepertinya engkau ditinggalkan sendiri. Sepertinya enggak sanggup saya untuk meneruskan. Saya enggak mau seperti ini. Kalau resikonya sebagai orang percaya harus mengalami penganiayaan, saya enggak mau. Tuhan selalu bilang, berdoalah maka aku akan memberikan apa yang kau minta kepadaku. Tapi toh enggak terjadi. Toh enggak terbukti. Harusnya kalau menurut pikiran manusia, orang yang percaya Yesus itu paling enak di dunia. Secara manusia. Kenapa? Tuhan jamin apa yang kau minta kepadaku, Bapa akan berikan. Ketika engkau sakit, engkau pasti sembuh, bilur-bilurku menyembuhkan. Ketika engkau lapar, Tuhan sanggup memberikan kepadamu roti makanan di hadapanmu. Bahkan roti di padang gurun Tuhan bisa kasih. Burung puyuh di padang gurun bisa Tuhan kasih. Di padang gurun gak ada sumber air, Tuhan bisa kasih di dalam sebuah batu, yaitu sumber air. Sehingga orang Israel hidup. Tetapi kenyataannya, tidak seperti itu sekarang kita hadapi. Saya mau katakan kepada kita, siapapun yang melihat, menyaksikan, dan mendengar firman ini. Masalah tidak bisa mengintimidasimu. Penyakit yang sekarang belum sembuh ada dalam tubuhmu. Mungkin kau penderita salah satu COVID dan sedang diisolasi di rumah sakit atau di rumah secara mandiri. Saya mau katakan itu tidak bisa mengintimidasi kehidupanmu. Atau bisnismu lagi goyang. Tutup terpaksa gara-gara tidak ada pembeli. Karena orang semua takut keluar rumah. Restoran kah apakah? Saya mau katakan itu semua tidak bisa mengintimidasimu. Amin? Iya. Jadi Paulus mengalami hal-hal yang penyiksaan yang luar biasa. Tekanan hidup yang luar biasa. Tapi mereka tidak pernah terintimidasi. Di Kisah Rasul, di 2 Korintus 4, Paulus menceritakan juga sebagian apa yang dia alami.
2 Korintus 4 di ayat 8 saya baca buat saudara, dikatakan demikian. Dalam segala hal kami mengalami kenyamanan. Kami menikmati kenyamanan. Tidak, dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal kami ditindas. Coba, namun tidak terjepit. Ditindas enggak kejepit. Dilindas tapi enggak sakit. Mana ada seperti itu. Kemudian apalagi dikatakan, kami habis akal namun tidak putus asa. Kalau melihat penderitaan, tantangan yang dihadapi, rasanya udah mau mundur, putus asa gitu loh. Ngapain lagi sih pelayanan? Toh semua menentang kok, gak ada yang menerima kayaknya. Ngapain jadi orang Kristen? Dulu saya sebelum jadi percaya Yesus, hidup saya lebih enak. Saya gak kayak gini-gini amat. Bisnis saya lancar. Sekarang teman-teman saya jauh. Dulu yang mensupport saya sekarang gak pernah lagi telepon saya. Hidup saya jadi sendiri sekarang, jadi susah. Setelah saya percaya Yesus. Kemudian dikatakan lagi, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Dianiaya, tapi tinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi semua masalah dan penderitaan itu dia alami oleh seorang Paulus. Cuman satu, dia menerima anugerah, dia tidak terintimidasi. Apa rahasianya? Ini yang mau saya katakan. Ini yang mau saya bukakan kepada saudara. Supaya saudara kuat. Sekalipun keadaanmu sekarang sulit. Sekalipun keadaanmu seperti tertindas oleh keadaan. Di 2 Korintus 4 ayat 18. Ini rahasianya. Sehingga Paulus punya power, kekuatan yang tidak bisa membuat dia terintimidasi. Walaupun ada penganiayaan fisik, psikis, bahkan juga ada hal-hal yang aniaya yang lebih berat dialami. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi inilah rahasianya. Mengapa Paulus tidak pernah terintimidasi, tidak pernah terdakwa. Tidak pernah goncang imannya, walaupun yang dia tanggung itu sepertinya udah melewati batas kemampuan manusia. Pernah dirajam satu kampung, kemudian dibuang ke jurang. Karena apa? Dikira udah mati. Ternyata sampai di jurang, dia bangkit, dia bangun, dia pergi kepada rasul-rasul. Luar biasa. Tapi dia tidak berkata-berkata dari mulutnya, pernah keluar perkataan dari mulutnya, Tuhan, aku sudah bosan. Aku gak mau lagi ikut Yesus. Aku gak mau lagi ke gereja. Aku gak mau lagi pelayanan. Gak seperti itu. Dia makin hari makin maju. Saudara mau tahu gak? Kekristenan sifatnya mulai dari zaman Kisah Rasul. Ketika kekristenan ditindas habis-habisan. Justru disitulah kekristenan bertumbuh dan berkembang. Ketika imanmu ditindas. Ketika kita dipersekusi oleh keadaan, oleh siapapun, justru saya mau lihat bahwa imanmu bukan makin mundur, tapi malah makin bangkit dan makin bertumbuh. Sebab Yesus menyertaimu, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepadamu. Makanya dia menguatkan apa? Rohmu. Biarlah mulai hari ini, rohmu bangkit. Tuhan mengubah cara lihat kita tentang dunia. Tuhan memberikan kita pikiran-pikiran Kristus sehingga kita bisa melihat bahwa kesulitan, tantangan, penolakan itu bukan sesuatu yang membuat kita berhenti untuk menjadi orang percaya. Bukan sesuatu alasan untuk bisa membuat kita berhenti pelayanan. Berhenti melayani Tuhan. Berhenti jadi orang percaya. Berhenti jadi orang baik. Berhenti jadi orang yang murah hati. Karena banyak orang berhenti hanya gara-gara ada intimidasi. Padahal itu yang dikehendaki oleh si jahat. Amin. Jadi rahasianya sangat simpel dikatakan di sini. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, banyak orang memperhatikan fokusnya kepada masalah, kesulitan, kepada tantangan,
kepada penolakan. Makanya banyak orang tadinya udah rajin banget penginjilan. Semangat banget sebagai orang percaya. Kemana-mana dia beritain Yesus. Tapi waktu dia mulai diancam, dia berhenti. Kenapa? Dia melihat ancaman, mengintimidasi. Tapi sekarang saudara harus bisa melihat kemuliaan di balik tantangan dan penolakan di dalam seluruh kehidupanmu dan pelayananmu. Amin. Ini kuncinya. Apa itu yang tidak kelihatan? Saya mau kita buka Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Apa yang tidak kelihatan? Yang dikatakan oleh Paulus. Yang membuat dia kuat dan tidak terintimidasi. Dikatakan demikian. Ia adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Dialah gambar daripada Bapa. Bapa nggak kelihatan, Dia roh. Makanya Bapa harus mengambil tubuh manusia dan jadi seperti manusia. Itu yang kita kenal dan kita sembah sebagai Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Yesus itulah roh Bapa. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 11-12 dikatakan bahwa namamu yang kau berikan kepadaku. Gitu. Jadi Yesus ini yang menjadi pusat. Yesus ini yang menjadi pegangan buat Paulus. Dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena apa? Bukan hanya fana, yang kelihatan itu hanyalah apa? Kenyataan. Kenyataan ada di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia bisa mengubah air jadi anggur. Dia bisa menyembuhkan orang kusta. Kenyataannya kusta. Tapi begitu ketemu Yesus, bisa jadi orang yang sehat dan tahir. Amin. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita iman. Makanya dikatakan kerajaan sorga bukan tentang perkataan, tapi tentang apa? Kuasa, tentang kebenaran. Apabila kita percaya hari ini, Yesus Kristus itu menjadi pusat kehidupanmu. Tempat engkau berpegang, tempat engkau menggantungkan seluruh harapanmu. Di mana Yesus menjadi pusat imanmu hari ini. Saya mau katakan semua masalah dan persoalan yang sedang kau hadapi, itu semua tidak berarti bagimu. Amin. Jangan terintimidasi. Nah, bahkan dikatakan di 2 Korintus 4 tadi, ini luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 16-nya dikatakan demikian. Saudara pasti mengalami suatu pemulihan dan pembaharuan sehingga engkau tidak akan pernah lagi tawar hati, putus asa mulai hari ini. Di ayat 16 dikatakan demikian, 2 Korintus ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin dibaharui sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Saudara bisa melihat Paulus mengatakan penganiayaan itu bukan hanya tidak bisa mengintimidasi, tapi penderitaan ringan. Masalahnya kalau orang tidak fokus kepada Tuhan Yesus, dia akan melihat masalah itu penderitaan yang sangat berat, yang sangat menyiksa hidupnya. Paulus pernah mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Yesus yang akan menanggung penderitaan Paulus, makanya dia sanggup. Nah, jadi ketika kita mengalami masalah dan persoalan sepelik apapun, sesulit apapun, saya mau katakan hari ini, Tuhan mau tanggung masalahmu. Tuhan mau tanggung penyakitmu. Tuhan mau tanggung penderitaanmu. Tuhan mau tanggung jawab untuk memelihara seluruh kehidupanmu.
Maka dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita supaya datang kepada dia, sehingga dia bisa menanggung apa yang menjadi penderitaanmu dalam kehidupanmu. Tuhan mau tanggung, sebab kalau engkau tanggung, engkau tidak akan sanggup. Makanya banyak orang menyerah di tengah jalan. Banyak orang putus asa. Di masa pandemi saya tahu, begitu sulitnya secara ekonomi, begitu sulitnya secara kehidupan. Kita nggak bisa bergerak, kita hanya di rumah. Padahal kalau di luar rumah, kadang-kala banyak hal yang bisa kita lakukan. Berbisnis, banyak orang di luar rumah, outdoor daripada di dalam rumah. Kecuali untuk tingkat tertentu. Tapi akhirnya apa? Kehilangan pencarian, kehilangan penghasilan dan sebagainya. Saya mau katakan, saudara harus bisa menang atas intimidasi. Hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di masa sulit? Ini penting. Jadi ada bentuk aplikasi yang saudara bisa terapkan dalam kehidupanmu. Di 1 Korintus 16 ayat 89. Ini penting Bapak Ibu. Tolong nanti ayat-ayatnya dicatat. Kalaupun tidak sempat kita baca semua dicatat, nanti diulang setelah selesai ibadah. Amin. Bapak Ibu bisa baca kembali di rumah. Jadi nanti ayat itu nempel, firman itu nempel jadi rema dalam kehidupanmu. Itu yang akan menjadi kekuatanmu. 1 Korintus 16 ayat 89, demikian firman Tuhan Yesus. Tetapi aku tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Amin. Ini kan sebenarnya kalau secara pikiran manusia ini aneh. Gak masuk akal. Kenapa? Di Efesus dia mau tinggal lebih lama. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang lebih besar lagi, pekerjaan Tuhan. Memberitakan Injil, melayani. Tetapi justru di situ paling banyak penentang. Biasanya orang kalau dia ditentang, ditolak di satu tempat, apa kira-kira yang mau dia kerjakan? Saya mau tanya saudara, saudara pernah ditolak di satu tempat, di perusahaan, di lingkunganmu, di keluargamu, selalu ditentang, gak pernah diterima, apa yang saudara lakukan? Pasti lari kan? Lari. Makanya banyak orang lari dari kenyataan. Tapi Paulus tidak. Paulus tidak. Jangan lari dari kenyataan hidup. Saya mau katakan justru di tengah-tengah kesulitan, amin, engkau nanti akan Tuhan perlihatkan di dalam Yesus. Tuhan akan perlihatkan yang namanya kesempatan. Jangan tolak, jangan kabur, jangan lari, jangan tinggalin. Kalau ada masalah di rumah tanggamu, jangan tinggalin keluargamu untuk cari aman. Justru itu Tuhan bisa izinkan supaya engkau bisa lebih lagi mengenal kasih Yesus dalam kehidupanmu. Ketika Tuhan menolong engkau dari kesulitan, ketika Tuhan pulihkan hubunganmu, pulihkan rumah tanggamu, pulihkan ekonomimu secara supranatural, justru disitulah Tuhan beri engkau kesempatan. Untuk apa? Untuk menikmati anugerah. Untuk menikmati kasih karunia. Karena kasih karunia bukan teori, kehidupan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Sulit Pak, iya tapi lihat ada kesempatan di situ. Engkau bisa menikmati kasih-Nya. Aduh saya mau mundur Pak. Jangan mundur, maju terus, terobos terus bersama Tuhan. Karena di situ Tuhan beri kau kesempatan melihat mujizat. Supaya imanmu makin kuat, makin berakar. Sehingga tidak diombang-ambingkan keadaan. Karena keadaan ini udah sangat parah menurut saya secara pribadi. Sangat menekan dan mengintimidasi. Tapi justru disinilah Tuhan mau tunjukkan kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, kuasanya dalam kehidupanmu. Bukan mundur, bukan lari. Amin. Ya, lihat Tuhan kasih kesempatan. Dan kesempatan itu kadangkala tidak dalam bentuk circle, tapi linear. Kalau kesempatan satu hilang,
Dia tidak akan kembali kesempatan kedua. Sampai nanti ada Tuhan kasih kesempatan berikutnya. Dan kita kehilangan waktu. Kita kehabisan waktu. Karena buat Tuhan ini urgen sekali. Amin. Buat Tuhan urgen sekali. Ini waktunya ini sangat-sangat mepet. Makanya kalau kita lihat sekarang. Dengan COVID-19 perubahan secara drastis sangat terjadi. Secara ekonomi drastis. Semua negara-negara besar hampir menyatakan telah terjadi resesi di negara mereka. Indonesia belum masuk resesi. Aku percaya doa-doa kita, Tuhan dengar. Tuhan akan luputkan Indonesia dari resesi. Amin? Ya. Sekarang kayak jungkir balik. Secara kesehatan. Orang olahraga. Betul, bagus olahraga. Untuk meningkatkan imunitas. Tapi berkomunitas. Rame-rame. Setelah rame-rame ada yang terpapar. Akhirnya kena semua satu komunitas. Makanya orang Amerika lucu lihat orang Indonesia. Ada COVID, olahraga bagus. Bagus. Cuman rame-rame. Karena apa? Karena orang Amerika tahu. Kalau kamu olahraga, tapi rame-rame sama dengan kamu jerumusin dirimu. Karena di antara yang banyak itu, nggak tahu yang mana terpapar. Amin. Jadi jangan takut. Jangan khawatir akan apapun. Justru Tuhan mau beri engkau kesempatan untuk menyaksikan kemuliaannya. Seringkali saya katakan di tengah-tengah khotbah saya, kemuliaan itu bukan di sofa yang empuk, kemuliaan yang Tuhan beri. Bukan di tempat ruangan AC yang enak dan nyaman. Justru di tengah-tengah lembah kekelaman, di situ seringkali ada kemuliaan Tuhan. Makanya Daud selalu berkata, Tuhan, walau lewat lembah kekelaman aku tidak takut. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena engkaulah penjaga buat jiwaku. Karena engkau memberikan makanan di hadapanku. Di tengah-tengah resesi. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Ini yang penting buat orang percaya. Yang kedua, yang terakhir. Jadi pertama, bagaimana bisa bertahan di masa sulit? Karena kita butuh kekuatan di masa-masa sekarang. Supaya kita tidak terintimidasi. Fokus pada tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, fokus pada tujuan Tuhan dalam hidupmu. 1 Korintus 16, 8-9. Nah yang kedua, yang terakhir. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan yang sangat sulit sekalipun. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Saudara boleh lihat di slide. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, karena ada pandemi. Karena usahamu sekarang lagi close. Karena apa? Pekerjaanmu terganggu. Karena apa? Gajimu cuma 50% dikasih perusahaan. Padahal biaya-biaya tetap. Income berkurang. Saya mau katakan ini janji Tuhan buat kita. Jangan khawatir. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Di dalam doa dan pengucapan syukur. Nah firman Tuhan ngajar kita gimana kita berdoa. Di dalam Mazmur 7 ayat 6-11. Ini Daud, seorang anak Tuhan yang luar biasa, memberikan satu pengertian tentang kita bagaimana berdoa sebagai orang-orang percaya. Mazmur 7. Ini ayat yang terakhir. Dikatakan demikian, luar biasa. Ini sangat memberkati saya. Ayat 6-11 demikian firman Tuhan. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat, Mazmur 7. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Ayat 7.
Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahtalah atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Ayat 10, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Bapa yang adil. Perisai bagiku adalah Bapa yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadi Daud ketika dia mengalami yang namanya dikejar-kejar oleh Saul, bahkan Saul orang yang dia bela, dia kasihi, ketika dia diciklak, kehilangan semua keluarganya, harta bendanya, tapi dia tidak putus asa, dia tidak terintimidasi. Setiap kali ada masalah yang susah, yang sukar dalam hidupnya, dia bilang, Tuhan engkau yang berperang bagiku. Bangkitlah Tuhan, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Amin. Jadi mulai hari nyatakanlah dengan iman apa keinginanmu kepada Bapa. Saya mau katakan berdoalah, proklaim. Nyatakan kemenangan Kristus di atas kayu salib. Amin. Nyatakan apa yang Tuhan kerjakan bagimu di atas kayu salib. Itu penting buat kita. Makanya begini, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menebus semua dosa dan pelanggaranku. Amin. Tuhan, aku percaya walaupun dia menyakitiku, aku berdoa engkau menjadi hakim antara aku dan dia. Amin. Tuhan, masalah-masalahku aku percaya engkau menjadi perisai bagiku. Dan aku pasti menang. Aku tidak akan mundur, aku tidak akan takut dan khawatir apapun. Sebab engkau menjadi pembela dalam kehidupanku. Proklamasikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu? Inilah yang namanya iman, percaya. Bukan kita yang mengerjakan, Yesus yang mengerjakan. Bapa yang mengerjakan. Dalam konteks peperangan, Yesus yang berperang, bukan kita yang berperang. Saya berdoa, biarlah mulai hari ini hidupmu tidak terintimidasi. Sesulit apapun hidupmu. Sebanyak apapun problem dan masalah yang sedang kau hadapi. Seburuk apapun keadaanmu. Percayalah. Izinkan Tuhan untuk menyatakan, memberi kesempatan kepadamu di dalam kesulitan. Sehingga kau bisa menyaksikan kemuliaannya, kuasanya, mukjizatnya dalam hidupmu. Sehingga imanmu makin hari bukan goncang tetapi makin berakar, makin tertanam. Sehingga punya seperti membangun kesetiaan kepada Tuhan. Membangun kesetiaan kepada firman. Dan Tuhan akan bela. Yang kedua, yaitu nyatakan semua dalam keinginanmu dalam bentuk doa dan permohonan. Amin. Proklaim kemenangan Yesus. Kalau itu gangguan dari setan, proklaim. Katakan, setan kau tidak berkuasa atasku. Karena Yesus sudah menang. Kalau itu penyakit kau tidak berkuasa dalam tubuhku. Karena Yesus bilurnya telah menyembuhkan aku. Kalau ini masalah ekonomi, katakan, Tuhan yang menyediakan berkat dalam kehidupanku. Menyediakan semua kebutuhanku. Karena Yesus sudah mati menanggung semua kemiskinanku dan penderitaanku. Inilah yang Tuhan mau. Mulai hari ini nyatakan, jangan bersungut-sungut, jangan nyalahkan keadaan, jangan ikut-ikutan kayak orang dunia, kemudian mundur, putus asa, tawar hati, jangan. Kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Anak-anak yang memang dipersiapkan Tuhan, menang atas masalah, menang atas intimidasi, menang atas pendakwaan. Amin. Nikmati kehidupanmu, kerjakan pekerjaanmu dengan iman kepada Yesus. Dan Tuhan akan menyatakan kegenapan janjinya dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ajak saudara, Bapak, Ibu berdoa. Ya, kita bersyukur karena firman yang sudah kita terima pada hari ini. Bapa Sorgawi, aku serahkan setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan, mengikuti ibadah online dari GCC di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun, membimbing mereka, memberi kekuatan. Sehingga tidak satupun dari mereka terintimidasi. Tidak satupun dari mereka orang-orang yang mundur dari iman. Tapi mereka makin hari, makin kejepit, makin tertindas. Mereka semakin berakar dalam kebenaran. Mereka semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Dan mengenal kasih Kristus. Dan aku percaya Tuhan beri mereka kesempatan untuk menikmati
kasih-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan pulihkan keadaanmu, ekonomimu, keuanganmu, anak-anakmu, keluargamu. Dia sanggup memulihkan. Bahkan dikatakan jauh lebih daripada apa yang bisa kita doakan. Kita minta kepada Dia. Dia sanggup berikan kepada kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Diberkatilah engkau, sembuhlah penyakitmu, pulihlah keadaanmu, pulihlah ekonomimu. Ada berkat-berkat yang baru, ada jalan-jalan yang baru. Tuhan sediakan ada pekerjaan baru di hadapanmu. Dan aku juga berdoa, usaha-usaha yang baru juga Tuhan tumbuhkan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati GCC Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terutama orang yang telah mengikuti fellowship ini. Mereka mengalami mukjizat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberi dengan penuh hati ucapan syukur dan penuh sukacita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara di rumah, angkat rotinya. Rotinya saja dulu. Nanti habis itu kita angkat anggurnya. Amin. Percaya bahwa tubuh dan darah Yesus adalah anugerah yang Tuhan beri buat kita. Bukan hanya mengampuni dosa, bukan hanya dosa kita tidak lagi diperhitungkan bagi kita. Tetapi di dalam tubuh dan darah ada kuasa yang sangat besar yang sanggup melindungi kita dari COVID-19, menyembuhkan semua penyakitmu, memulihkan keadaanmu. Saya saksikan secara singkat saja, anak saya yang paling besar, bulan Maret, kehilangan penciuman, dikasih minyak kayu putih, kehilangan perasa, semua dicobain di rumah, di meja makan. Dia bilang tidak berasa mah, kemudian tidak cium apa-apa, padahal kayu putih. Habis itu di googling sama istri saya, ternyata itu salah satu ciri buat orang muda yang terkena COVID. Saya ajak istri saya ajak putri saya ke kamar, kami doa, kami angkat tubuh darah.
Kami lakukan terus selama berminggu-minggu dan akhirnya total hilang. Saya pun tidak kena, istri nggak kena, anak saya yang kecil nggak kena. Dan seminggu setelah itu Tuhan kasih saya penglihatan di Keluaran 12 ayat 23. Tuhan bilang begini, buka ayat itu. Saya buka, itu ternyata tentang korban darah domba Paskah. Orang Israel di Mesir, di mana setiap anak sulung di Mesir meninggal, mati, termasuk hewan, termasuk anaknya Firaun. Tetapi orang Israel tidak satupun yang mati. Tuhan luputkan karena apa? Karena ada darah yang melindungi mereka. Darah anak domba. Kita menerima darah Yesus yang lebih daripada darah domba. Amin. Mari ikuti dengan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan-Mu yang kekal. Segala dosa-dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami semua dibenarkan. Kami semua telah disucikan. Kami semua telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami semua menjadi sembuh. Bebas dari segala virus dan penyakit. Bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nyawa makhluk hidup ada di dalam darahnya. Itu ada di dalam imamat. Nah, waktu Yesus memberikan inilah tubuhku, inilah darahku, Yesus sedang memberikan apa? Kehidupannya. Kehidupannya. Dan itulah yang kita hidupi sekarang. Makanya kita tidak bisa diintimidasi oleh apapun. Kita tidak bisa diancam, ditakut-takutin oleh apapun. Iblis sekalipun yang menjadi biang kerok daripada intimidasi. Setelah dilucuti kuasanya oleh Tuhan Yesus. Mari terima darahnya. Dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara di rumah boleh ikutin saya. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan-Mu yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami semua hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari angkat minyak di tangan saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami telah dimateraikan menjadi bait suci Bapa.
Roh Kudus yang mengurapi kami, memenuhi kami. Roh Kudus yang berkuasa atas kami, memimpin seluruh kehidupan kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Inilah minyak zaitun yang dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kuasa, ada kemuliaan, ada perlindungan, ada berkat-berkat yang berlimpah. Bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Kami terima minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus sebagai tanda kesukaan Bapa. Dan lebih daripada teman sekutu kami oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, inilah minyak untuk memuliakan Bapa, memuliakan kami. Dalam nama Yesus. Mari saudara boleh pakai di kening saudara, kasih tanda salib. Cara makainya seperti saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta minyak sebagai tanda kesukaan melebihi daripada sekutu kita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya semua kita sudah diberkati oleh firman, dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu diberikan kemurahan untuk memberkati pelayanan ini, diberikan kemurahan untuk mendukung pelayanan ini. Bapak Ibu boleh sampaikan melalui transfer bank BCA. Di layar saudara ada nomor akun BCA 87000133 dan 177 untuk persembahan online. Dan persembahan persepuluhan 8700105777. Dan juga ada barcode QR dari Bank BCA, saudara bisa melalui itu. Dan yang kedua saya mengajak saudara untuk sama-sama berdoa. Jam 9 malam kita ada program. Untuk Grace Prayer bersama kita akan mendoakan secara khusus buat keluarga, buat pelayanan, juga buat bangsa dan negara. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa kepada pastor, ada nomor-nomor telepon yang saudara bisa hubungi dan kita sanggup dan kita mau untuk mendukung doa bagi saudara, apapun masalah persoalan saudara, dan kita percaya doa kita penuh kuasa dan Bapak pasti mendengarkan. Dan yang terakhir, bagi saudara yang telah bergabung dalam program ini, Bapak boleh like, komen, dan subscribe. Sehingga Bapak dan Ibu juga mendukung pelayanan ini. Sebelum kita mengakhiri dan kita menerima berkat, kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Bapak untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Dan kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, sebelum terima doa berkat, tumpangkan tanganmu di handphone yang kau gunakan atau gadget yang kau gunakan maupun televisi yang kau gunakan. Apapun media saudara, tumpangkan tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap tangan yang ditumpangkan karena iman di dalam nama Yesus. Aku berdoa dari tempat ini. Apabila engkau menderita sakit penyakit, mengalami kelainan dalam tubuhmu, dan berobat bertahun-tahun, aku berdoa mulai hari ini di dalam nama Yesus, biarlah penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Yesus, darahnya menyembuhkan, memulihkan seluruh tubuhmu, setiap sel organ tubuhmu dipulihkan baru, bahkan ada organ-organ tubuh yang baru, jantung yang baru. Kalau kau sakit jantung, aku berdoa ada jantung yang baru. Kalau saudara sakit ginjal, ada ginjal yang baru. Kalau saudara sedang sakit liver, ada liver yang baru.
Kalau saudara sedang stroke, ada organ-organ tubuh, saraf-saraf yang baru. Di dalam nama Yesus, ada pembuluh-pembuluh darah yang baru. Sel-sel tubuh yang baru. Sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Apabila saudara butuh berkat keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini juga Tuhan sanggup membuka jalan baru, pekerjaan baru, bisnis baru, usaha baru. Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Yesus, aku berdoa setiap tangan yang ditumpangkan, yang membutuhkan, yaitu pertolongan secara ekonomi. Hari ini juga, ekonomimu dipulihkan dalam nama Yesus. Bisnismu dipulihkan. Bahkan Tuhan sedang munculkan bisnis-bisnis yang baru yang tidak pernah kau sangka-sangka. Ada kesempatan baru untuk maju dan berhasil dalam nama Yesus. Apabila engkau butuh pertolongan Tuhan, apapun yang menjadi keperluanmu, hubunganmu dipulihkan Tuhan. Anak-anakmu, kau rindu dipulihkan Tuhan. Mungkin mereka narkoba, mungkin mereka selama ini menjadi anak-anak yang memberontak, susah untuk diatur. Aku berdoa dari tempat ini, Tuhan Yesus menjamah anak-anakmu, memulihkan hubunganmu di dalam keluarga. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi permintaanmu, permohonanmu, dalam nama Yesus Tuhan beri kepadamu saat ini juga. Biarlah hidupmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari arahkanlah tanganmu kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat. Anugerah kasih karunia dari Bapa kita yang di sorga, yang mengasihi kita tanpa syarat, dan kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupanmu. Dialah yang memelihara tubuh jiwa rohmu sempurna di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memberi kekuatan, yang memberikan yaitu semangat, yang memberikan sukacita damai sejahtera. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita semua akan diangkat di awan-awan yang permai. Pesta perkawinan anak domba. Kita akan menerima tubuh kemuliaan, mahkota kebenaran, dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Hidup kekal sampai selama-lamanya bersama dengan Bapa di sorga. Dengan sukacita, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.